Ini bukti sejarah yang luar biasa masuknya revolusi industri ke Sumatera Barat pada tahun 1800-an. Ini replika patung pengangkutan dari hasil galian batu bara di Sawah Lunto. Ini berapa dalam nih lorong? Yang di atas kedalaman 30 meter, Pak. 30 meter bisa masuk ke dalam ya? Iya, totalnya dia ada 6 level. Ya. Kalau di 6 level itu diperkirakan ada sekitar 200 meter. 200 meter sampai ke bawah. Tapi yang bisa dimasuki wisatawan sampai 30. Level 1. Tidak bisa sampai level 3 ya? Karena dari level 2 sampai ke level 6 sudah dipenuhi air, Pak. Air ya. Dari luasan dan sungai yang ada di belakang sana. Oke. Jadi kalau Bapak mau masuk, kita pakai APD dulu di atas. Oke. Nanti kita masuk. Ini sekarang jadi objek wisata ya. Ini lubang menuju ini galian tambang. Tapi kita bisa masuk hanya 30 meter saja. Untuk masuk ke dalam kita harus gunakan APD yang disiapkan oleh ya seperti yang dipakai penyair dari Bengkulu. Nah, ini contoh penyair kita. Contoh. Sampel. Ini para penyair yang hadir di Sawah Lunto berpuisi untuk negeri. Inilah kalau tadi punggung-punggungnya, ini sebagian wajah-wajahnya. Jadi kita mau masuk ke lorong tambang Suro. Baiklah Bapak Ibu, lubang ini dibuat pada tahun 1897. Jadi kalau dihitung tahunnya ini sudah lebih dari 100 tahun. Lubang ini dulu bernama Lubang Sugar. Belanda menamakan daerah sekitaran sini itu Lembah Sugar. Sugar yang artinya gula. Belanda menganggap batu bara ini manisnya sama dengan gula, maka diberilah namanya Lubang Sugar. Sekarang berubah namanya menjadi Lubang Suro. Ada beberapa versi untuk perubahan nama ini. Yang pertama yaitu karena lubang ini terletak di bawah musola. Orang Minang menyebut dengan surau. Ya, orang Jawa menyebut dengan suro. Pemerintah kota ingin memviralkan lubang ini menjadi tempat wisata dan ingin memberikan nama dengan nama kejawaan. Karena para pekerja tambang ini dominannya adalah Jawa, ya. Dan menurut para warga yang ada di sekitaran sini, yang keturunan dari para pekerja tambang, katanya salah seorang mandor tambang tersebut bernama Samin Surono Santiko. Di situ sudah ada lagi Suro, ya. Jadi makanya diberi nama Lubang Suro. Yang Samin itu sendiri merupakan salah satu suku yang ada di Jawa Tengah atau tepatnya di Blora, yang ciri-ciri mereka selalu berpakaian hitam tanpa alas kaki. Nah itu dia, ini makanya namanya Lubang Suro. Apa yang kita lihat di dalam lubang ini kecuali tangga, pegangan tangan, pipa, kabel, lampu, dan kanopi, itu sudah tidak asli lagi. Ya, jadi dulu ini adalah tanah. Ya, nah, jadi lebihnya asli, termasuk kayu ini yang telah terpasang dari zaman Belandanya, keropos hanya karena gas asam air yang tinggi. Terus dulunya lubang ini bukan lubang produksi, tetapi lubang ventilasi. Ya, lubang sirkulasi udara untuk ke lubang Lunto 1 namanya. Nah, jadi ini lubang ventilasi itu di masa perintisan. Ketika awal masa kejayaan, lubang ini menjadi lubang produksi dan dibuatlah bertingkat-tingkat atau berlevel-level. Jadi lubang ini terdiri dari 6 level. 6 level. Ya. Dari pintu sampai ke level 6 itu ada 250 meter dengan kemiringan 45 derajat. Tapi kita hanya bisa masuk di level 1. Itu pun hanya 135 meter.
karena biaya pemerintah kota baru hanya sampai di situ. Iya, Pak. Kalau lubang ini diteruskan, ini ke Masjid Agung. Masjid Agung adalah itu PLTU dulunya, dan listrik pertama di Sumatera Barat adalah di Sawalunto. Ya, jadi lubang ini kita bisa masuk di level 1 hanya di 135 meter saja. Terusnya juga kami sampaikan di sini, para pekerja tambang tadi dominannya adalah orang Jawa, ya Bu ya. Orang-orang para pekerja ini di zaman Belanda disebut dengan pekerja rodi, tetapi di Sawalunto disebut dengan orang rantai. Nah, ya Pak ya, nanti kita ceritanya di bawah lagi, terlalu lama kita berdiri nanti. Ini kebetulan pompa lagi naik karena pompa rusak satu. Di pompa ada 2 tapi pompa rusak 1 sekarang. Ya, di air lagi naik. Jadi ya Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di level 1 namanya. Level 1 ini pun sudah berada di bawah sungai. Ya. Jadi lubang ini dulunya hanya setinggi bahu kita. Jadi para pekerja tambang tadi hanya bisa dengan membungkuk. Kenapa Belanda membuat seperti itu? Yang jelas namanya kerja paksa, jelas penyiksaan. Ya, jadi orang-orang pekerja tadi yang disebut dengan orang rantai adalah tahanan kriminal politik Belanda yang ada di seluruh Hindia Belanda. Mereka dibawa ke Emahaven. Tahu Bapak Ibu Emahaven? Nah, dulu bernama Emahaven, sekarang bernama Teluk Bayur. Nah, orang Belanda lebih kejam ceritanya. Katanya itu bukan ditato, tetapi dicat dengan besi panas. Ya, jadi para pekerja tambang tadi yang disebut dengan orang rantai itu hanya dari penjara ke pintu lubang. Sesampai di pintu lubang, rantainya dilepas. Nah, kecuali kalau mereka bekerja di alam terbuka, seperti jalur transportasi kereta, mereka tetap dirantai. Nah, jadi sebanyak yang masuk belum tentu sebanyak itu yang keluar. Ya, kenapa? Karena ada yang meninggal di dalam lubang. Kenapa dia sampai meninggal dalam lubang? Yang jelas yang pertama tadi penyiksaan. Yang kedua, kekurangan oksigen. Ini lubang-lubang ini kekurangan oksigen karena dulunya tidak ada udara dimasukkan. Ya, sekarang kita menggunakan blower. Yang ketiga, dia bekerja bukan seperti kita sekarang ini, tampaknya dari tempat alas kaki, bara ini tajam, kakinya luka-luka, ada namanya bakteri cacing kremi. Yang keempat, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika dia buang air besar dan buang air kecil dia tidak keluar. Di mana dia bekerja, di situ dia buang air besar, di situ buang air kecil. Beribu yang bekerja seharian, beribu kotoran yang datang, jelas beribu bakteri yang datang. Teman-teman meninggal. Ketika dia meninggal, dia tidak dikubur. Ya. Belanda menganggap itu sebagai tumbal-lubang. Pertama lagi bakterinya. Nanti kita cerita lagi di situ. Nanti pertama lagi satu lagi kenapa bakteri meninggal. Ya. Jadi ketika pembersihan lubang ini ada ditemukan beberapa tengkorak dan tulang-tulang manusia yang lainnya. Kami kumpulkan oleh kami data sekarang. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita lanjut dulu. Ya, tetapi di dalam lubang-lubang tambang ataupun di gua-gua pasti ada resapan air. Yang mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke dalam gua-gua yang melihat batu-batu yang mengkilat bergelantungan, itu sebetulnya bukan batu aslinya, ya, tetapi air yang mengeras. Air yang mengeras bagian atas disebut dengan stalagmit, bagian di bawah disebut dengan stalagmit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita belum bisa melihat batu baranya. Tapi kita di bagian ujung nanti kita bisa melihat batu baranya. Batu bara ditemukan oleh Willem Hendrik de Cruyff pada tahun 1867. Beliau meninggal hanyut terbawa arus sungai Umbilin dan ditemukan di Durian Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan dimakamkan di situ. Sekarang menjadi kawasan Geopark Sloke. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar Sloke, karena itu menjadi kawasan geoparknya. Ya, dimakamkan di situ.
Ya, nah ini sama juga masih belum bisa kita melihat batu baranya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat batu bara, tapi masih belum bagus. Jadi para pekerja tambang dulunya di zaman masa perintisan itu semuanya manual, ya, semuanya manual. Nama alat untuk mengambil batu bara ini disebut dengan belencong. Nanti kita bisa melihat alatnya, dan juga dibawa dengan keranjang keluar. Itu ketika masa perintisannya. Nah, ini dia batu baranya. Batu bara Selunto merupakan batu bara terbaik di dunia. Ya, dengan kalorinya di atas 6.000 kalori. Nah, ini karena masih banyak resapan airnya, jadi kita belum bisa melihatnya. Batu bara Selunto ini kalau ditumpuk di alam terbuka dia harus disiram terus. Kalau tidak disiram, dia akan terbakar. Karena tanahnya tinggi, kalorinya tinggi. Ya, ini dia batu baranya. Nah, ini jadi ketika awal masa kejayaan, mereka sudah menggunakan lori atau gerobak lori. Jadi ada rel di sini. Rel. Kan bisa kita bayangkan lubang ini hanya setinggi bahu kita dan lebarnya selebar ini. Jadi sempit. Makanya setiap lubang-lubang tambang itu ada ruangan, ya, atau kamar seperti ini. Nah, seperti ini. Walaupun ruangan ini kecil, dulunya hanya setinggi ini. Ini kan kami bersihkan, kami gali kan untuk bisa kita jalan. Ini setinggi ini. Jadi berfungsi ruangan ini untuk menghindar bagi para pekerja ketika ada gerobak lori jalan. Ya, bagi mereka yang tidak bisa menghindar, mereka akan tergilas. Bertambah satu faktor lagi kenapa dia sampai meninggal. Ya, mereka tergilas. Dan di sini juga ditemukan tulang pinggang ke bawah. Dan juga peralatan-peralatan lain nanti bisa kita lihat peralatan-peralatannya di galeri. Dan ini semuanya batu bara, bagus. Jadi batu bara ditemukan oleh Belanda, menurut penelitian mereka itu ada 200 juta ton. Mulai tambang pertama 1891 dan ditutup 2003, itu baru keluar hanya 50 juta ton. Jadi kandungan batu bara di Selunto itu lebih dari 150 juta ton sekarang. Mungkin Bapak Ibu malam tadi sudah di Puncak Cemara acaranya. Di bawah Puncak Cemara tempat acara Ibu itu lubang semuanya, Bu. Persis seperti sekarang ini bertingkat-tingkat itu. Itu bagus di luar aja tuh. Di dalamnya seperti itu. Jadi lubang ini saling keterkaitan, saling nyambung-menyambung sampai ke lubang tambang pertama. Nah, itu makanya tadi ada Bapak yang bertanya katanya 10 kilo katanya. Memang iya, kalau dari sini kalau kita hitung malah lebih dari 10 kilo. Dan lubang-lubang itu mempunyai ventilasi-ventilasi. Seperti yang kita sekarang ini, lubang yang kita masuk itu adalah pintu ventilasinya. Dan ini juga ventilasinya. Nah, ini karena air lagi naik, kita tidak bisa melihat level 2, tapi kita lihat ini batu bara semua. Nah, Bapak Ibu ya, ini batu bara semua. Boleh buat kita? Boleh, silakan. Boleh Bang, center Ini Bang. ada lubang. Ya. Boleh center Bang. Ya, dalam ini. Dalam. Apa? Dari pintu ini sampai ke level 2 itu lebih kurang ada 15 sampai 20 meter. Miringan. Kira tempat saja. Jadi ini sekarang kita memasukkan udara dari luar. Kalau tidak, ini kita akan merasa panas sekali. Karena kita akan berebut oksigen. Ya. Blower. Kita akan berebut oksigen. Blower. Nah, ini blowernya Ger, biar di dalam ini tidak kekurangan oksigen pengunjung-pengunjung yang masuk. Ini juga ruangan untuk menghindar bagi mereka. Kita lihat ketinggiannya. Ini tentunya tingginya. Ini sangat rendah. Untuk jongkok ya. Ya, untuk jongkok. Kita sudah 87 meter di dalam tanah. Dan ini kita lihat perbedaan lubang ini yang dari ujung sampai kemari. Di sini ada pemasangan batu bata
ataupun batu air. Ya, ya ini dari dulu. Ini bagian bawah disebut dengan dam, kiri kanan bagian atas disebut dengan ram. Ya, cuman ada satu keanehannya ya Bapak Ibu ya. Batu bata ini dipasang dari zaman Belandanya. Kena air, kena tetesan air, jangankan hancur berlubang saja tidak batu batanya. Nah ini. Beda dengan batu bata kita sekarang. Satu hari kena hujan hancur jadi tanah lagi. Dan timbul lagi sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu ya, antara batu bata dengan batu bata ataupun batu air dengan batu air, apakah menggunakan semen? Bangunan-bangunan Belanda sebelum tahun 1910 apakah menggunakan semen? Karena semen Padang itu 1910. Ya. Nah, jadi apakah menggunakan semen ataukah semen dibawa dari Eropa? Jawabannya gimana tuh Bang? Tidak, dua-duanya tidak ya. Jadi cuma ditumbuk-tumbuk ini aja ya. Ini tidak menggunakan semen, tapi bahan semen terbuat dari bahan ini. Nah ya, yang jelas Belanda itu pengerjaannya bersih. Pasir dicuci dulu. Ya, yang kedua, tanah merah yang sudah dibakar ataupun batu bata yang sudah jadi ditumbuk, diayak, batu kapur ditumbuk dan diayak. Perbandingannya 1:1. Itu bisa dibuktikan tadi Bapak Ibu ke kawasan Museum Budaya Rasul ada salah satu namanya itu rumah potong hewan. Tahu 1 tahun yang lewat kami konservasi, kami yang mengerjakan, kami tidak menggunakan semen. Itu bahannya. Setelah diteliti di labor di Jawa Tengah, bahannya tidak menggunakan semen. Tapi sudah itu baru 1910 baru menggunakan semen. Tidak ada lagi. Bayang nggak sama Bapak Ibu, dari yang kita pijak ini sampai ke permukaan berapa meter kira-kira? Udah 80 meter lebih. 80 Kalau meter tegak lebih. lurus Pak, vertikal. Oh, vertikal. Ya. Hanya 15 meter Bu. Maksudnya? Kita 15 meter di atas ini permukaan sampai tanah. Bukan tanah. Nah, 15 ya. meter di bawah permukaan tanah. Kita di bawah banget. Ini 15 meter cuman Bu. 15 meter di atas di bawah permukaan Jadi, tanah. bayang nggak di atas ini jalan, rumah. Nah itu. 35 meter ini sengaja ditutup di tembok. Kalau enggak pengunjung ingin masuk juga Bu. Sedangkan dia hanya setinggi bahu dan Bisa lumpur. berbahaya. Dan lebih kurang dari sini ada 100 meter itu yang longsor. Nah, jadi makanya ini sengaja ditutup dan sengaja juga dibuat ini sebagai tempat berfoto. Dan ini juga pintu ke level 2 juga sengaja ditutup dan dipasanglah pipa untuk pengecekan gas. Ya, jadi makanya tadi yang dikatakan kita kan kalau mau foto-foto tanda kita tidak masuk dalam lubang. Waduh, 3 orang 4 orang boleh lah. Yang penting masuk YouTube Rumah Hitam Jar Channel udahlah tuh. Ambillah foto itu tuh nanti. Sendirian nggak tak? Ya. Itu ambil dulu. Penumpaan sendiri. Pusatnya itu kan seberang jalan itu ya. Iya. Jadi nanti keluar di Nah, di balik ini Pak ada lagi kontainer. Kayak ini ada cahaya baru nampak. Iya, sini nanti kita coba. Bedanya kalau sama rakyat Kita sudah selesai. Kita mau menuju matahari. Dadah. dan dari pintu ke pintu akuratnya sampai 60 meter.
belakangnya kan. Jadi itu beban di atas lebih gampang menekan. Jadi memang harus ini ya Kak. Ya. Naik puncak. Matahari lagi. Kita baru saja keluar dari Lobang Suro. Tadi kita ketika di dalam tadi kita berada di bawah jalan raya ini, Jer. Ini jalan raya salah satu jalan utama di Kota Sawah Lunto ya. Pak Cik, nama siapa Pak Cik? Uli. Uli. Ya. Oke, Jer, ini Pak Cik kita nih Uli yang setiap hari ada di sini mengolah batu bara ini menjadi semacam souvenir, kenang-kenangan ya. Bisa menjadi berupa plakat seperti yang ada di sini. Ah, itu Jer. Oke, ini kreatif juga Pak Cik nih. Jadi dia diamplas dulu ya, dibikin segi empat. Iya. Ini bikin berbentuk topi. Oh, ini untuk jadi trofi ya, jadi piala ya. Ya. Oke. Ini mau tempahan Pak Cik? Orderan? Kalau Orderan. jadikan batu cincin bisa juga nih. Kurang keras ya. Kurang rapuh deh. Ada masangnya susah. Nah. Boleh saya lewat ke dalam melihat? Oh, barang nggak di dalam nggak ada suara. Tak ada ya? Nah, maaf. Sebenarnya yang jadi itu yang udah jadi. Sampel. Ini ada juga yang sudah jadi. Nah, kalau yang Ini ada yang dibikin jadi apa? Patung kuda, naga. Ini dokumentasi aja foto-foto yang sudah dibuat ya. Oh, hebat.